Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bastian Hoirul Fahri dari Rekam Medis 5B. Sini NIM nomor induk mahasiswa 2018 133042. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan BPJS nomor 6 tahun 2018 bab 5. Syarat dan tata cara peserta PPU yang mengalami PHK. Pasal 43. 1. Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan selama bulan sejak PHK tanpa membayar iuran. 2. Pemberian manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup pemberian manfaat jaminan kesehatan bagi anggota keluarga peserta PPU. 3. Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah bekerja kembali wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran. 4. Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak bekerja kembali dan tidak mampu berhak menjadi peserta PBI. 5. Tata cara pendaftaran menjadi peserta PBI bagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 44. PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 harus memenuhi kriteria PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, PHK karena penggabungan perusahaan, PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan. Pasal 45. Pelaporan terhadap peserta PPU yang mengalami PHK dilakukan oleh pemberi kerja. Pelaporan sebagaimana pada ayat 1 dilakukan melalui kantor cabang BPJS Kesehatan setempat. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan membawa dokumen pembuktian PHK, dokumen data peserta PHK, dokumen lain sesuai kriteria PHK. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan berjalan. Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat 5 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan hari kerja berikutnya. Dalam hal pelaporan dilakukan lebih dari tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pemberi kerja dan peserta berkewajiban membayar iuran bulan berikutnya. Pasal 46. Dokumen pembuktian PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 huruf A meliputi putusan pengadilan hubungan industrial yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pengadilan hubungan industrial. B. Surat keputusan PHK karyawan yang disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Dokumen data peserta PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 huruf B dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital yang memuat nama peserta PHK, nomor induk kependudukan, tanggal lahir peserta, nomor identitas jaminan kesehatan, alamat lengkap, dan nomor telepon. Dokumen lain sesuai dengan kriteria PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3. Salinan putusan akta pengadilan hubungan industrial untuk kriteria PHK yang sudah ada. Salinan akta notaris untuk kriteria PHK. Salinan putusan kepailitan dari pengadilan untuk kriteria PHK. Asli surat dokter untuk kriteria PHK karena pekerja mengalami sakit. Pasal 47. BPJS Kesehatan memberikan persetujuan tertulis terhadap laporan PHK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45. Atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BPJS Kesehatan memberikan manfaat penjaminan kesehatan tanpa membayar iuran. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengaktifkan status kepesertaan peserta PHK selama 1 bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lambat 6 bulan. Pasal 48. Peserta PHK wajib melaporkan pengaktifan kembali status kepesertaannya melalui kantor BPJS Kesehatan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, menunjukkan kartu keluarga, menyampaikan surat pernyataan bermaterai. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setiap bulan sampai dengan peserta kembali bekerja atau paling lama 6 bulan sejak terjadinya PHK.
BPJS Kesehatan melakukan proses aktivasi sejak setelah melapor sampai dengan akhir bulan berjalan. Dalam hal peserta PHK tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, status kepesertaannya jaminan kesehatan pada bulan berjalan diberhentikan. Dalam hal peserta PHK berhalangan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh anggota keluarga yang tercantum dalam satu keluarga dengan menyerahkan surat kuasa. Dalam hal peserta yang sudah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pelaporan status kepesertaannya diaktifkan kembali dengan batas waktu paling lama berjalan 6 bulan. Pasal 49. Dalam hal terbukti adanya penyalahgunaan atas pernyataan belum bekerja, BPJS Kesehatan melakukan pemeriksaan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPJS Kesehatan melaporkan kepada lembaga atau instansi yang menjalankan fungsi pengawas ketenagakerjaan setempat. Pasal 50. Pemberi kerja maupun pekerja tetap berkewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa PHK. Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk iuran untuk anggota keluarganya. Dalam hal pemberi kerja tidak memberi kewajibannya sebagai dimaksud pada ayat 1 atau terjadi sengketa PHK setelah pemberi kerja melakukan mutasi keluar dengan alasan PHK, BPJS Kesehatan melakukan pemeriksaan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaporkan kepada lembaga atau instansi yang menjalankan fungsi pengawas ketenagakerjaan setempat. Pasal 51. Peserta yang mengalami PHK dan setelah 6 bulan tidak bekerja kembali setelah tidak mampu diusulkan oleh BPJS Kesehatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk didaftarkan menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan. Pemerintah daerah untuk didaftarkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 3 bulan sebelum masa penjaminan PHK berakhir. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.